Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih dari filsafat sebagai dasar ilmu pengetahuan. Jadi filsafat itu adalah merupakan filsafat ilmu. Filsafat ilmu pengetahuan yaitu filsafat yang berkaitan dengan bagaimana manusia berkemampuan untuk mengkritisi ya persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi kalau di dalam sejarah, maka filsafat sejarah yang kritis gitu ya, ini merupakan eh, pencerminan dari teori dan juga ya, jadi filsafat atau teori pengetahuan yang disebut sebagai filsafat ilmu pengetahuan atau yang disebut epistemologi. Nah, ini terkait dengan ilmu, misalnya kita mencontohkan ilmu antropologi. Jadi di dalam antropologi ada ya, kompleksitas budaya yang terkait dengan pranata sosial. Jadi kalau diteliti secara mendalam, semua kebudayaan yang ada di dunia ini paling tidak mempunyai 8 pranata. Jadi pranata yang pertama adalah kinship ya, atau domestic institution. Ya, jadi berkaitan dengan kekerabatan. Kemudian yang kedua adalah economic institution. Jadi ini berkaitan dengan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah educational institution. Jadi berkaitan dengan pranata pendidikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah scientific institution. Jadi berkaitan dengan science, dengan ilmu. Nah, kemudian yang kelima adalah aesthetic dan recreational institution. Jadi berkaitan dengan keindahan dan juga rekreasi. Ya, institusi untuk menyegarkan kembali ya, recreational institution. Nah, kemudian yang berikutnya adalah political institution. Jadi pranata politik. Dan yang kedelapan, yang ketujuh ya somatic institution, dan yang kedelapan adalah religious institution. Jadi religious ini ya tadi berkaitan dengan spiritual. Ya, jadi religius ini berkaitan dengan spiritual. Ya. Jadi dalam hal spiritualisme memang kita bisa menyebut religi adalah merupakan suatu pranata yang berkaitan dengan agama ya. Nah, kalau agama memang ada yang mengatakan itu agama samawi, agama yang turun dari langit ya ajarannya, yaitu melalui kitab suci. Nah, kalau religi ini adalah merupakan kepercayaan manusia pada masa lampau yang secara turun-temurun diteruskan dari generasi ke generasi. Jadi ini termasuk kepercayaan yang bersifat kontinu. Nah, jadi sebenarnya religi institution ini mengatur kepada apa yang disebut dengan spiritualisme. Jadi spiritualisme di dalam masyarakat diatur melalui pranata religi, ya. Karena masyarakat mempunyai kepercayaan yang hidup secara turun-temurun. Ya, jadi sebenarnya ini merupakan persoalan spiritualisme bagi masyarakat yang hidup dari zaman yang tradisional. Meskipun manusia-manusia modern pun juga menggunakan
eh, religi ini. Jadi yang terkait dengan religi tidak hanya manusia tradisional, tapi manusia modern juga. Jadi ada manusia modern yang terbawa kepada pemikiran religi. Nah, tetapi seringkali memang kata religius ini juga dalam pengertian yang spiritualisme. Jadi ada kaitannya dengan sifat dan perilaku religius. Ini kaitannya dengan sifat dan perilaku keagamaan. Jadi memang kata religius itu sebenarnya berkaitan dengan kepercayaan tradisional. Tetapi sikap religius itu bisa juga menunjukkan kepada sikap hidup manusia ketika ia beragama. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.